memang pengaruh dari The Fed. Walaupun sih sebenarnya kenaikan Fed Fund Rate ini sudah diantisipasi oleh market ya. Artinya market sudah tahu bahwa dengan kenaikan inflasi Amerika Serikat yang begitu tinggi, itu pasti The Fed menaikkan. Cuma kemarin kan sempat awalnya mengira di 50 basis point, namun ternyata inflasi Amerika diperkirakan pada peaknya ternyata kan belum peak. Nah, ternyata meningkat terus gitu. Nah, itu yang kemudian The Fed menjadi lebih steep ya dalam rate hike-nya. Nah, jadi karena lebih steep-nya rate hike ini yang ternyata itu direspon secara oleh investor itu ya terhadap capital flow outflow di pasar saham utamanya tadi. Nah, itu yang menyebabkan rupiah menjadi cenderung melemah. Jadi ini menurut saya sih satu hal yang dalam jangka pendek sebuah respon yang cukup wajar ya dari market karena adanya kekhawatiran dengan kenaikan Fed Fund Rate yang begitu tinggi ini, kemudian interest rate diferensial antara Bank Indonesia ataupun BI Rate dengan Fed Fund Rate ini kan semakin tipis ya. Nah, itu yang menyebabkan pasar tuh secara real yield tuh menjadi lebih pesimis. Nah, itu yang menyebabkan terjadi capital outflow. Jadi itu memang respon umum ya yang terjadi dari investor gitu. Jadi ketika terjadi capital outflow ya kita tahu rupiah akan cenderung melemah seperti itu. Jadi ini memang short term respon ya terhadap dari kenaikan Fed Fund Rate yang cukup rate hike-nya cukup tinggi seperti itu. Oke, apakah Anda melihat ada potensi rupiah menuju level 15.000 apalagi di bulan depan The Fed juga diperkirakan akan semakin agresif dengan kenaikan suku bunga acuan 50 hingga 75 basis point? Ya, potensi itu ada saja, tapi kita berharap sih tidak menembus level psikologis 15.000. Artinya Bank Indonesia pun saya yakin akan melakukan antisipasi agar rupiah tidak menembus level psikologis 15.000. Kemarin kan kalau tidak salah juga CNBC meliput ya Bapak Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa akan terus berusaha untuk menjaga stabilitas nilai tukar ya dengan cadangan devisa yang dimiliki. Jadi kemungkinan BI juga akan melakukan intervensi. Dan kemudian juga bagaimana respon dari BI Rate sendiri nanti kita tunggu ya tanggal 22 Juni ya. Jadi artinya mungkin ini juga akan menjadi bahan pembicaraan di rapat Dewan Gubernur BI langkah-langkah untuk menguatkan kembali bagaimana rupiah ini seperti itu. Jadi saya sih Apakah melihat bahwa ini akan ada peluang 15.000 ya tekanan melemah itu ada, tapi tentu akan dijaga supaya tidak menembus level 15.000 entah intervensi di domestic NDF-nya misalkan seperti itu. Jadi ada berbagai macam instrumen-instrumen yang akan digunakan oleh bank sentral untuk melakukan stabilisasi rupiah ini ke depan. Apakah Anda melihat intervensi untuk menaikkan suku bunga acuan sudah perlu dilakukan Bank Indonesia mengingat sejumlah bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan bahkan cukup agresif seperti The Fed? Ya, ini yang memang ini ya BI beberapa hari yang lalu pernyataan saya mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia bahwa saat ini belum dirasakan perlu untuk menaikkan bunga kalau melihat kondisi domestik saja ya. Artinya kondisi domestik saja itu adalah dari sisi inflasi yang masih terkendali secara core inflation tuh kita masih terkendali gitu karena ada dua hal yang menyebabkan BI akan menyesuaikan BI rate-nya. Yang pertama dari sisi pencapaian inflasi, yang kedua adalah stabilitas rupiah karena itu adalah dua tugas bank sentral ya dan mungkin yang ketiga itu implicitly kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi belakangan ini BI cukup concern juga dengan pertumbuhan ekonomi bukan hanya inflasi dan juga stabilitas rupiah ya dan capital flows-nya. Jadi karena BI cenderung juga ingin mendukung pertumbuhan ekonomi, saya melihat ada possibility 50-50 BI masih menahan untuk melihat menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini untuk belum menaikkan rate gitu. Nanti Oke, di bulan Juli setelah kuartal 2 yaitu sudah masuk ke kuartal 3, nah barulah sepertinya BI akan melakukan policy adjustment untuk ini. Nah sementara mungkin masih digunakan untuk stabilitas rupiahnya ada intervensi langsung ke pasar falasnya ya. Jadi dengan domestic NDF-nya itu dan triple intervention strateginya yang akan lebih banyak dimainkan. Jadi BI rate-nya kemungkinan baru di bulan Juli atau di kuartal 3 sih. Kalau kami ya sejauh ini menganalisis kemungkinan seperti itu karena masih ingin menjaga pertumbuhan ekonomi karena kami mengutip pernyataan beliau beberapa hari dan pimpinan BI bahwa memang akan dijaga dulu BI nggak ingin juga mendisrupt dulu kondisi market yang kondisi ekonomi ya khususnya untuk menjaga pertumbuhan kredit gitu khususnya. Nah itu yang ingin dijaga. Jadi sehingga BI rate-nya kayaknya baru akan disesuaikan di kuartal 3 nanti di awal Juli paling cepat seperti itu sih kalau kami membaca ya dari pernyataan oke. ya. Tapi kan ini belum tahu nih terakhir updating rupiah ini kalau misalkan rupiahnya tembus terus meskipun sudah diintervensi ya mungkinkah BI juga menaikkan di bulan Juni ya mungkin makanya tadi saya bilang 50-50 banget sekarang. Jadi mereka masih nahan ya 30.